Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV dari sidang lanjutan kasus Sambo dengan terdakwa Barada Eliezer. Saat ini majelis hakim masih mencecar terhadap saksi asisten rumah tangga Ferdi Sambo dan Putri Candrawati bernama Susi. Berkali-kali hakim meminta keterangan jujur dari saksi Susi terkait dengan pertanyaan dari majelis hakim. Dan sebelumnya keterangan asisten rumah tangga Ferdi Sambo, Susi, yang berbelit-belit saat menceritakan kronologi Putri Candrawati tergeletak di depan kamar mandi rumah Magelang membuat majelis hakim gemas. Majelis hakim pun meminta Susi untuk memeragakan posisi Putri yang saat itu disebut tidak sadarkan diri atau pingsan. Di situ Om Kuat nyuruh saya untuk naik ngecek keadaan ibu. Susi naik. Tanpa saudara ketahui, Siap. tiba-tiba saudara Kuat nyuruh, Siap. tolong cek. Siap. Curiga nggak saudara? Saya tidak. Curiga nggak saudara? Kok tiba-tiba sih saya disuruh? Saya belum ada pikiran ke sana. Oke, terus? Terus saya naik ke atas, ibu udah dalam keadaan tergeletak di depan kamar mandi. Sadar nggak, saudara Putri? Nggak bisa jawab karena saudara mau mikir, mau bohong. Jawabannya sederhana, sadar atau enggak dia? Tidak mensadarkan diri. Tidak sadar diri. Masih diginiin sama saya, baru ibu dipeluk terus ditanya, ibu kenapa gitu. Baru ibu Bentar. Tergeletak tidur kan? Tergeletak di depan kamar mandi Ya bersender. tidur atau duduk? Terduduk. Tergeletak duduk. Siap. Bukan tidur. Tidak. Tergeletak duduk. Siap mulia. Di depan pintu. Depan pintu kamar mandi. Di depan pintu kamar mandi. Berapa besar ruangan kamar saudara Putri di Magelang? Kecil. Kecil. Saudara bilang. Terus kalau dia duduk, kapan saudara pegang kakinya kalau saudara bisa ngomong dingin? Kakinya selonjor. Coba saudara praktekkan, gimana? Anggaplah saudara Putri terduduk di depan meja jaksa. Coba saudara praktekkan, sekarang lepas mic-nya. Nah, coba saudara praktekkan. Oke, saudara masuk kamar. Ntar dulu, itu anggaplah dia nyender di meja jaksa itu. Saudara masuk dari sana, dari kursi merah itu. Coba saudara masuk. Lepas tasmu dulu supaya nggak kebingungan. Dah. Terus saudara ngeliat di situ. Terus apa yang saudara lakukan? Coba lihat. Oke. Putri duduk. Tergeletak tuh tidur atau duduk? Oke, duduk begitu. Oke, terus saudara datang. Oke, terus? Ntar dulu, praktekin dulu. Enggak, saudara, bagaimana cara saudara menolong? Itu yang saudara praktekkan. Megangnya di atas kan? Hah? Dipeluk. Oke. Kapan saudara pegang kaki? Hah? Oh, saudara sempat meraba-raba tubuhnya. Kaki sama tangannya, kan tubuhnya kan, bagian dari tubuhnya. Badannya bagaimana? Silakan duduk. Itu tadi bagaimana hakim mencecar dari saksi Putri yang saksi Susi yang sebelumnya dinilai tidak berkata jujur di dalam persidangan, dan hakim meminta saksi Susi untuk memeragakan bagaimana Putri Candrawati yang sebelumnya disebut pingsan di depan kamar mandi dan kemudian ditemui langsung oleh saksi Susi di lantai 2 rumah Magelang.
Susi, ART Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati yang dimintai kesaksiannya menurut hakim anggota tidak sesuai dengan BAP soal Yosua yang mengangkat Putri Chandrawati, sementara di muka sidang Susi menyampaikan Yosua belum sempat mengangkat Putri. Diangkat Siap. atau sudah sempat diangkat? Di BAP-mu kamu bilang begini ceritamu. Jam 22 WIB Ibu Putri Chandrawati, saya maksudmu itu ya, Richard, Kuat, Novriansa sedang berkumpul di ruang keluarga. Sudah? Tidak. Jadi mana yang benar, yang di BAP-mu itu atau yang sekarang ini? Yang sekarang ini soalnya pas Om Kuat mau, Om Joshua mau ngangkat sama Jangan teruskan dulu itu. Yang benar yang di BAP ini kan aku baca dulu ya. Setelah Siapa? kami melihat Novriansah Joshua Huta Barat mengangkat badan Ibu Putri Chandrawati, Kuat dan Richard serta saya kaget dan kemudian Richard berkata, "Jangan gitulah, Bang. Jangan gitu, itu kan ibu, bukan orang lain." Lalu setelah itu, saya maksudnya kamu melihat Ibu PC diturunkan oleh Novriansah. Itulah keteranganmu. Berarti sudah sempat diangkat. Tapi Coba. belum ada Om Richard. Habis itu Pertanyaan Pak Hakim, Joshua sudah sempat mengangkat seperti yang kamu terangkan di BAP. Sudah sempat mau ngangkat. Gimana ceritanya sempat mau ngangkat? Sempat diangkat apa enggak? Belum sempat mau ngangkat, tapi sama Om Kuat di penging, Om jangan ngangkat-ngangkat Ibu gitu. Habis itu Jadi gini, Om saya Kuat, potong dulu, saya potong lagi. siapa? Kenapa kamu bilang di BAP penyidik bahwa Joshua sudah mengangkat Ibu PC? Coba, udah lupa lagi tuh. Tidak, saya Yang benarnya pikirannya yang mana? belum ini di PAP itu belum ingat pasti apa yang Ini sebenarnya. melalui ketua majelis ya. Saya harap ini dihadirkan terus di dalam persidangan ini. Itu tadi kesaksian dari saksi Susi terkait dengan kronologi peristiwa yang terjadi di Magelang, dan sebelumnya Susi menyatakan bahwa Putri Chandrawati sempat pingsan dan bagaimana kronologi ia menyaksikan Putri sempat tergeletak dan hakim meminta saksi Susi untuk memeragakan langsung mempraktikkan kejadian ataupun peristiwa yang terjadi di Magelang. Sebelumnya hakim menyatakan bahwa saksi Susi ini tampak berbohong dan juga memiliki settingan ataupun terkait dengan peristiwa yang terjadi di Magelang. Kami masih terhubung dengan Jamin Ginting, pakar hukum pidana dari UPH. Pak Jamin, ini tadi hakim berkali-kali bahwa saksi berbohong dan bagaimana saksi juga dinyatakan mana keterangan yang sejujurnya di BAP atau di muka persidangan. Ini tampak hakim telah kehilangan kesabaran untuk mendengarkan keterangan saksi. Jadi seperti apa bila tidak adanya kesaksian yang benar-benar jujur di persidangan kali ini, dan bagaimana nanti hakim bisa mendapatkan keterangan yang sebenar-benarnya dari peristiwa ataupun kasus dari pembunuhan berencana Novriansah Yosua Huta Barat. Ya, baik Mas Juno. Jadi apa yang disampaikan oleh saksi hari ini adalah keterangan yang di bawah sumpah. Jadi kalau ada perbedaan antara keterangan yang disampaikan di BAP dengan yang disampaikan di persidangan, maka yang digunakan adalah keterangan yang di persidangan. Tadi saya contoh, tadi saksi dalam BAP mengatakan Joshua mengangkat Ibu PC, ya, tapi waktu ditekankan lagi sama hakim tidak mengangkat, tapi akan mengangkat, bukan mengangkat. Ini kan suatu perbedaan ya dalam keterangan, berarti Joshua tidak pernah mengangkat. Lalu nanti keterangan dia ini akan disandingkan dengan keterangan yang lain.
Jadi kalau saksi ini keterangannya berdiri sendiri ya, di pasal 184 ayat 4 itu dikatakan begini, Mas Juno. Kalau ada satu saksi memberikan keterangan, lalu ada saksi lagi yang memberikan keterangan, tetapi antara saksi yang satu dengan yang lain ini tidak bersesuaian keterangannya, bahkan kadang saling bertentangan, maka ada salah satu keterangan yang tidak benar. Maka keterangan yang tidak benar itu tidak akan dijadikan masukan atau bahan pertimbangan bagi hakim untuk memutus. Dia saksi bisa tidak mengambil apa keterangan itu sebagai keterangan yang benar dan untuk memutuskan hal tersebut. Itu pertama, antara saksi dan saksi. Yang berikutnya lagi adalah antara saksi dengan bukti surat, contohnya. Ada nggak keterangan saksi ini yang terkait dengan bukti surat atau keterangan ahli? Nah, contohnya pada saat di Magelang memang kita nggak temukan ya adanya ahli yang menerangkan kejadian tersebut ataupun adanya bukti-bukti apa yang ada yang bisa dijadikan dasar bukti tersebut. Salah satunya yaitu nanti rekonstruksi. Tapi rekonstruksi tersebut juga keberatan jaksa penuntut umum karena nggak dilakukan di Magelang tapi di tempat yang berbeda. Nah, mereka pasti hal seperti itu. Jadi satu-satunya Mas Juno yang bisa dipertentangkan itu adalah keterangan saksi. Sayangnya dalam keterangan saksi tersebut semua adalah saksi yang adalah bawahan dari FS dan USC begitu. Saya khawatir keterangan-keterangan mereka juga seirama gitu ya, seirama sesuai dengan keterangan apa yang disampaikan oleh Susi ini begitu kejadiannya. Satu-satunya mungkin yang berbeda ya Baradae dalam hal ini. Artinya kita pada akhir pemeriksaan Susi ini nanti kan akan ditanyakan apakah keterangan Susi ini benar atau tidak gitu ya. Kalau tidak benar, yang mana yang tidak benar? Ya, seperti apa sebenarnya? Nanti itu kan ditanyakan. Jadi kelihatannya peran Baradae ini nanti terakhir sangat besar untuk menyangkal ataupun untuk meluruskan keterangan-keterangan yang disampaikan oleh Susi dalam keterangannya saat ini. Jadi walaupun Susi menerangkan seperti ini, dia benar-benar harus bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi lainnya. Saya kira hakim juga lebih jeli ya untuk nanti mendengarkan keterangan-keterangan lainnya terkait dengan kejadian yang ada di Magelang tersebut. Begitu. Ya, kejelian hakim ini juga sempat kita saksikan tadi bagaimana hakim meminta langsung dan tampak juga sudah kehilangan kesabaran dan meminta langsung kepada saksi Susi untuk memeragakan terkait dengan kronologi peristiwa pada saat Putri pingsan. Namun yang tidak ditanyakan hakim adalah apa yang menyebabkan dan bagaimana. Namun bagaimana melihat Pak Jamin melihat bagaimana hakim ini meminta secara langsung dan juga mengetahui bahwa saksi disebutnya telah tidak jujur di muka persidangan? Ya, kita dengar Mas Juno, berapa kali hakim, bahkan tadi hakim pernah mengatakan Anda ini kayaknya sudah memberikan keterangan ini punya bohong, ya kalimatnya pertama bohong, terus kalimatnya Anda menerangkan ini ada settingan dan gitu kan, sudah disetting begitu. Jadi secara nyata-nyata hakim sudah melihat apa yang disampaikan ini bukan dia sendiri, dia alami sendiri. Dia alami sendiri, dia dengar sendiri, tetapi ada yang dikurangi, ada yang ditambahin. Nah ini yang menjadi permasalahan. Penambahannya ini dan pengurangannya ini. Padahal diharapkan saksi itu menerangkan apa adanya seperti dia alami, dia dengar, dan dia lihat sendiri kejadiannya begitu. Dan nggak perlu dikurangin atau ditambahin. Bahkan contohnya kita katakan dia mengurangi, dia bilang tidak tahu. Padahal menurut hakim Andanya harus tahu. Kenapa Anda tidak tahu begitu kan? Anda harus tahu. Dan dalam KUHAP juga dikatakan kalau dia tidak mau menjawab, hakim berhak untuk menanyakan terus gitu sampai dia menjawab begitu kan? Nah itu memang ada diatur gitu tuh di pasal 175. Kalau dia tidak mau menjawab, hakim bisa memaksa supaya dia tetap harus menjawab begitu. Jawabannya bisa iya, bisa tidak tahu. Nah ini kan bisa sudah menjawab menurut dia begitu. Nah jadi menurut saya memang kita kalau dia tetap inkonsistensi seperti yang dilihat oleh hakim dengan keadaan sekarang, nanti kita lihat apakah keterangannya ini bersesuaian nggak dengan keterangan yang akan disampaikan ya pada saat itu ya oleh
Kuat Ma'ruf, oleh RR, oleh apa namanya ya yang ada di situ, dan justru itu yang kita lihat. Kalau saya lihat amatin saksi-saksi yang lain, ini merupakan satu bagian yang sama saya kira dengan apa yang akan disampaikan yang kita lihat pada saat ini. Nanti kita lihat aja benar tidak itu kalau yang lain diperiksa sama keterangan dengan Susi. Kalau benar sama persis, nah apa kekhawatiran hakim itu menjadi nyata yang dia bilang ini adalah settingan kan tadi sudah disampaikan. Ya, lalu yang menjadi pertanyaan, bagaimana peran jaksa? Tentu jaksa juga memiliki peranan untuk menghadirkan saksi-saksi yang mampu memberikan keterangan jujur. Tentu pada saat ini adalah Susi dinilai hakim tidak memberikan keterangan dengan sejujur-jujurnya. Nanti jaksa harus juga menghadirkan saksi yang dapat mengkonter atau dikonfrontasi terkait dengan keterangan-keterangan yang tidak sesuai dengan peristiwa yang terjadi di Magelang ataupun di Jakarta. Seperti apa Pak Jamin melihat peran jaksa ini? Ya, tentu kalau kita lihat lagi keterangan-keterangan jaksa ini, benar-benar ini jaksa juga nggak punya pilihan ya, Mas. Karena saksi-saksi yang melihat dan mengalami sendiri itu memang terbatas begitu. Terbatas, ya. Yang ada di situ saja gitu, dan mereka ini bagian dari pekerja-pekerja yang bekerja untuk FS dan FC pada saat itu kan. Jadi saya kira tinggal bagaimana nanti saksi, karena ini memang yang tadi sudah kita jelaskan, keterangan terkait dengan ini di persidangan ini kan tidak ada kaitan dengan pembunuhan yang langsung ya, tapi melihat apakah ada motif yang terjadi begitu. Saya kira hal ini nggak menjadi dasar yang kuat saya kira ya untuk bisa melepaskan FS dari pasal 340 dan 338, karena nanti perlu bukti lain yang bisa diungkapkan, terlebih kejadian antara Saguling dan Duren 3 itu yang sangat krusial. Bagian-bagian yang krusial. Saya tadi sekilas sudah masuk di situ ya terkait dengan CCTV, tapi mungkin nanti perlu lagi pendalaman terkait dengan kejadian-kejadian perencanaan ataupun tindak tanduk. Tadi juga dikatakan apakah dia sudah nginep di Saguling dan segala macam ya. Saya kira, tapi kan dia balik lagi tuh ke Magelang, balik lagi ke Saguling. Nah, jadi ya itulah teknik-tekniknya yang mencoba karena keterangan yang berbeda seperti ini, Mas. Baik, ini menjadi menarik karena ini kita lihat bagaimana hakim memiliki strategi dan juga jaksa memiliki strategi untuk istilahnya teknik menggali kesaksian dari saksi-saksi yang akan dihadirkan di persidangan. Breaking News Kompas TV akan kami lanjutkan setelah jeda terkait dengan pemeriksaan saksi-saksi dengan terdakwa Barada Eliezer. Jadinya kayak gini deh. Kita tanya. Mau kemana sayang? Mau buang sampah, Ma. Stop! Sekarang, budaya membuang sampah pada tempatnya enggak cukup. Kita juga harus punya kebiasaan memilah sampah. Gini nih caranya. Siapkan kardus dan spidol, tulis di masing-masing kardus jenis sampah. Sampah organik, kertas, metal, PET, dan sampah plastik lainnya. Lalu pilah deh. Plastik seperti PET lebih mudah didaur ulang untuk kebersihan lingkungan. Nah, hal sederhana yang dimulai dari diri sendiri ini akan memberi dampak besar bagi pengelolaan sampah, khususnya sampah plastik PET, karena setelah didaur ulang akan menghasilkan dakron, bahan baku karpet, bahan